Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Francisca Elseria Purba, guru kimia dari SMA Negeri 2 Sintang, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan membuat uji coba praktikum dengan alat-alat yang sederhana dan ada di rumah. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang perubahan bilangan oksidasi pada KMN O4, bilangan oksidasi Mn yang harusnya +7. Nanti kita lihat perubahan bilangan oksidasinya seperti apa. Ya, yang perlu kita siapkan adalah tabung reaksi dan penjepit. Kemudian kita panaskan sedikit KMNO4-nya dan kita lihat apakah ada menghasilkan gas oksigen pada pembakaran ini, karena KMNO4 jika dipanaskan akan melepaskan oksigen. Nah, kita perlu ingat bahwa oksigen itu dapat menghasilkan panas ya, dan reaksi pembakaran. Kira-kira setengah gram dari KMNO4 masukkan dalam tabung. Kemudian kita panaskan. Harap diperhatikan pada saat pemanasan, misalkan mulut tabung tidak mendekati yang bekerja ataupun bisa melukai orang yang lain ya, orang di sekitar. Kalau bisa didengar, ini kebetulan hujan di sini, tapi kalau bisa didengar di sini ada bunyi percikan-percikan pembakaran ya pada butir-butiran KMNO4 yang sedang dibakar. Kemudian kita coba apakah reaksinya sudah bisa menghasilkan oksigen. Kita bakar dulu kayu sampai ada baranya dan kita coba terjadi tidak reaksi pembakaran. Nah, nampak ya, ada api yang dihasilkan di sana. Agak kaget. Jadi api yang ditimbulkan itu pertanda bahwa dalam pembakaran pemanasan KMNO4 itu menghasilkan ada oksigen atau O2 yang dilepaskan. Ini dapat kita lihat dari bentuk api yang keluar. Jadi kalau seperti ini mungkin oksigennya sudah habis ya. Jika sudah tidak lagi ada api yang dihasilkan, berarti gas oksigennya sudah keluar, maka akan terjadi perubahan bilangan oksidasi dari KMNO4 ini. Nah, ini kita masukkan sedikit atau sebagian hasil KMNO4 yang sekarang telah berubah menjadi K2MnO4 ya. Kita masukkan sedikit ke dalam larutan NaOH atau dari yang berasal dari yang dibuat dari zat api ke dalam. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata ya, larutannya berubah menjadi hijau. Bagaimanakah cara membuat larutan KMNO4? Nah, kita pertama-tama mengambil air sedikit. Kemudian kita larutkan serbuk K2KMNO4 ya. 2K2MNO4 untuk membuat larutan 2KMNO4. Ya, kita masukkan.
kan. Nah, tinggal kita aduk. Bisa kita aduk seperti ini saja ya. Ini sudah teraduk, sudah terlarut dengan baik. Ketik ya warnanya. Ini adalah larutan KNNO4 dengan bilangan oksidasi 7. Nah, ketika dia sudah dipanaskan dan kita reaksikan dengan NaOH, maka terjadi perubahan warna yang signifikan. Tadinya warna ungu, sekarang berubah menjadi warna hijau. Berikutnya, H2NO4 ini coba kita reaksikan dengan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dapat kita hasilkan dari tablet J-School yang terurai dengan air akan menghasilkan karbon dioksida. Lihat perubahan warna. KNNO4 yang tadi plus 6 yang tadinya berubah menjadi cairan berwarna hijau, ketika kita reaksikan dengan karbon dioksida, maka akan terjadi lagi perubahan bilangan oksidasi yang menghasilkan nampak dari perubahan warna yang dari hijau menjadi berwarna kuning. Kita akan mereaksikan larutan KNNO4, kemudian kita tambahkan dengan air asli. Kemudian kita tambahkan J-School. Kita perhatikan reaksi yang terjadi. Ini reaksinya cukup cepat, jadi kita harus siap untuk memperhatikan. Kita diangkat aja ya. Nah, dia akan berubah cairannya menjadi cairan kuning. Dari yang ungu menjadi agak pink, kemudian dia berubah menjadi kuning. J-School yang kita tambahkan itu menghasilkan gas karbon dioksida, CO2. Jadi ada perubahan warna dari ungu gelap kemudian menjadi agak kemerahan coklat dan akhirnya dia berubah menjadi cairan kuning. Ini mungkin kalau kita biarkan nanti akan bisa berubah menjadi bening ya. Ini kita sudah mencoba tadi pada gelas yang lain. Ini hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Pada percobaan berikut ini kita siapkan 1 buah gelas Erlenmeyer, sedikit karbit, Pixal, dan Baiklin seperempat tutup ya. Nah, kita mau lihat reaksi apa yang terjadi pada percobaan ini. Pixal kita masukkan sekitar 50 ml dalam gelas. Kemudian kita masukkan batang karbit. Sedikit saja ya karbitnya, sekitar karbit batu cukuplah segini ya. Kita masukkan. Sampai menghasilkan buih yang cukup banyak.
menghasilkan ini uap ya, dan rasanya karbit bereaksi dengan piksel. Kemudian kita masukkan Baiklin seperempat tutup botol. Ini agak hati-hati, kita lihat, masukkan dengan cepat. Proses pembakaran di dalam, padahal kita tadi tidak menggunakan api sama sekali ya. Saya akan melakukan praktikum uji amilum yang terdapat pada beras. Nanti akan diujikan dengan iodin. Kemudian kita reaksikan juga bagaimana kalau kita reaksikan dengan vitamin C. Bahan-bahannya bisa dilihat seperti ini. Kesini Kak videonya Kak. Kita siapkan beras pada gelas beker. Kemudian beras ini akan kita tambahkan iodin beberapa tetes. Dan kita aduk. Maka beras yang tadinya putih akan mengalami perubahan warna karena amilum pada permukaan beras akan bereaksi dengan iodin. Bisa lihat di sini. Amilum pada beras akan berikatan dengan iodin, bereaksi dengan iodin dan menghasilkan I2 yang dapat kita lihat akan terjadi perubahan warna dari putih menjadi ungu kehitam-hitaman. Ya, ini nampak bahwa terjadi reaksi antara amilum dan iodin. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali warna pada beras yang sudah diberi yang diberi iodin tadi? Kita tambahkan vitamin C serbuk, kita masukkan ke dalam. Kemudian untuk mengaduk kita tambahkan sedikit air. Terjadi perubahan warna di mana vitamin C akan mengikat iodin hingga beras kembali ke warna semula. Nah, bagaimana dengan praktikum kita hari ini? Menarik bukan? Semoga dengan kita menghadirkan reaksi-reaksi kimia yang hanya bisa dibayangkan, tapi saat ini kita hadirkan di dalam kelas dan untuk dilihat oleh siswa-siswi kita, mudah-mudahan dapat meningkatkan semangat belajar dan mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menarik pada pelajaran kimia. Terima kasih, sampai bertemu kembali.